Anak berkebutuhan khusus dianggap berbeda dengan anak normal. Ia dianggap sosok yang tidak berdaya sehingga perlu dibantu dan dikasihani. Pandangan ini tidaklah benar dan perlu diluruskan, karena setiap anak mempunyai kekurangan namun sekaligus mempunyai kelebihan. Oleh sebab itu, dalam memandang anak yang berkebutuhan khusus, harus melihat dari segi kemampuan sekaligus ketidakmampuannya. Oleh sebab itu, dalam memandang anak berkebutuhan khusus, harus melihat dari segi kemampuan sekaligus ketidakmampuannya. Anak berkebutuhan khusus memerlukan perhatian, baik dalam bentuk perhatian kasih sayang, pendidikan, maupun dalam berinteraksi sosial, bukan untuk dikasihani atau diasingkan. Dengan sikap yang positif dan benar terhadap anak yang berkebutuhan khusus, dapat mengembangkan potensi yang dalam dirinya secara maksimal dan juga optimal. Pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus sebaiknya diberikan sejak masih kanak-kanak. Akan tetapi, mendidik anak yang berkelainan fisik, mental, maupun karakteristik perilaku sosialnya tidak sama dengan mendidik anak normal. Sebab selain memerlukan suatu pendekatan yang khusus, juga memerlukan strategi yang khusus. Hal ini semata-mata karena bersandar pada kondisi yang dialami anak berkelainan atau berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, melalui pendekatan dan strategi khusus dalam mendidik anak berkelainan, diharapkan anak berkelainan dapat menerima kondisinya, dapat melakukan sosialisasi dengan baik, mampu berjuang sesuai dengan kemampuannya, memiliki keterampilan yang sangat dibutuhkan, serta menyadari sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Anak yang berkebutuhan khusus memerlukan suatu metode pembelajaran yang sifatnya khusus. Suatu pola gerak yang bervariasi diyakini dapat meningkatkan potensi peserta didik dengan kebutuhan khusus dalam kegiatan pembelajaran. Esensi dari pola gerak yang mampu meningkatkan potensi diri anak berkebutuhan khusus adalah kreativitas. Selain itu, pengembangan prinsip-prinsip pendekatan secara khusus yang dapat dijadikan dasar dalam upaya mendidik anak berkelainan. Antara lain, 1. Prinsip kasih sayang, ada prinsip layanan individual, ada prinsip kesiapan, ada prinsip keperagaan, ada prinsip motivasi, ada prinsip belajar dan bekerja kelompok, dan juga ada prinsip keterampilan pendidikan. Pada dasarnya, sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus sama dengan sekolah anak-anak pada umumnya. Namun, karena kondisi dan karakteristik kelainan yang disandang anak berkebutuhan khusus, sekolah bagi mereka dirancang secara khusus sesuai dengan jenis dan karakteristik kelainannya. Sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus ada beberapa macam. Di antaranya sekolah luar biasa, sekolah terpadu, dan baru-baru ini muncullah sekolah inklusif. Adapun pengertian dari sekolah inklusif adalah sebuah pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tanpa harus memandang kondisi fisik, emosional, sosial, dan kondisi lainnya untuk belajar bersama dengan anak-anak normal di sekolah reguler. Sekolah inklusi merupakan layanan pendidikan yang diberikan untuk anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh pendidikan yang sangat layak.
Dalam pendidikan inklusif ini, anak-anak berkebutuhan khusus diintegrasikan ke sekolah-sekolah umum dengan menggunakan seoptimal mungkin seluruh fasilitas yang ada, serta dukungan lingkungan sekolah. Pelaksanaan pendidikan inklusif dilandasi keyakinan bahwa semua orang adalah bagian yang berharga dalam kebersamaan masyarakat, apapun perbedaan mereka. Dalam pendidikan inklusif ini berarti semua anak terlepas dari kemampuan maupun ketidakmampuan mereka, latar belakang budaya ataupun bahasa, agama ataupun gender menyatu dalam komunitas sekolah yang sama. Diharapkan dengan berbagai alternatif jenis pelayanan pendidikan sekolah, orang tua dapat memilih sekolah luar biasa yang dirasa paling tepat bagi pendidikan putra berkelainan, hanya karena tidak ada sekolah bagi mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.